Si cungkring itu kalau dia sholat bukan menghadap kiblat, tetapi menghadap ke timur. Kamu tahu nggak dia siapa? Astagfirullahaladzim, ente menyebarkan fitnah yang luar biasa dia. Saya nggak fitnah. Oh, pas selama ini loh. Astagfirullah. Ini. Sebentar. Kamu ngomong. Dengerin. Mana ada maling ngaku, paham? Kalau maling ngaku penuh penjara, paham nggak? Saya didik Fikri dari awal ya. Sholat pun dia bolong-bolong tak gebukin setiap pagi. Kalau mau sholat subuh harus wajib. Ikut sama saya walaupun dihinakan sama orang harus sholat. Masalahnya di sini kamu suruh dia sholat menghadap ke timur. Mana ada suka gitu? Kamu itu macam kayak apa ya? Kayak ajaran sesat aja. Kamu mengajarkan orang sesat. Awas lu ya kamu sesat lu ya. Kamu bilang Gus Samsudin ajaran sesat. Lu yang sesat. Astagfirullahaladzim. Kacamatanya pakai lagi. Kacamatanya pakai wa firata min indika warhamna innaka anta ghafurur rahim. Allahumma Allah wa bika salam. Lanjutin. Ya, kamu itu ngikutin orang-orang yang ajarannya sesat. Oh, kamu percaya sama opa itu manusia biadab itu, si opa itu, si cungkring itu. Kamu nggak tahu dia, Kamu nggak tahu dia si cungkring itu, Si cungkring itu nggak makan daging dia, tapi makan apa? Bangkai dia makan. Kamu nggak tahu, makanya dia kurang gizi dia. Kamu tahu nggak? Dia banyak puasa, dia sering puasa. Kamu jangan memfitnah gitu, Bang. Saya tanya, muka gadungan gitu loh. Kamu bilang dia banyak puasa. Kamu bilang dia banyak puasa, sedangkan dia puasa. Dia makan sahur, dia makan sahur. Dia buka jam 12 siang. Apa itu namanya puasa? Tai kucing itu. Radit ini udah menggerakkan beberapa prajurit goib. Saya ini beberapa prajurit goib. Bantuan kacamata. Kayak gini nih, anak ingusan ya. Anak ingusan yang nggak tahu diri nih. Yang lupa diri dia. Udahlah, daripada lu tak serang, kamu ikut-ikutan sama si cungkring itu. Ya Allah, cungkring itu sholat menghadap ke timur itu, bukan ke barat itu. Kamu tuh pikir pakai otak. Seorang pengkhianat itu bahasa saya itu kurang apa ya, tidak bisa dikontrol. Loh, ini awal-awal sudah bahas. Ada yang sudah bilang, berani ya? Saya itu selalu berani, siapapun orangnya, saya selalu berani. Kenapa saya berani ya? Sama-sama makan nasi, antum makan nasi, saya makan nasi. Ngapain takut sama antum? Apalagi saya beda kalau Anda juga cara menghasilkan uang dari atau tidak. Jangan kayak si Samsudin. Antum itu jangan jadi murid durhaka ya, saya sampaikan. Saya menghubungi Anda karena saya sayang sama antum. Kalau saya nggak sayang sama antum, saya nggak mungkin menghubungi antum. Paham? Kamu itu santri atau mantan santri yang kurang ajar. Ya. Kalau kamu sayang sama Gus Samsudin, nggak mungkin antum mengkhianati beliau. Sejelek-jeleknya seorang guru, kalau misalkan seorang guru memiliki kesalahan, nggak pantas.
kamu mengkhianatinya, apalagi hanya gara-gara sepele. Paham? Iya. Ngerti? Saya melakukan seperti ini karena saya juga sayang dengan Samsudin, ya kan? Saya sudah sabar, sudah lama mengikuti dia, ya kan? Sabar melihat perilakunya yang semakin nyeleweng, seleneh, bahkan semua dibikin semuanya. Makanya waktu yang tepat saya mau mengungkapkan, membongkar si Samsudin. Nah, terus kamu hubungannya apa? Bela-bela si Samsudin, kamu hubungannya apa? Mau nantang Kamu tahu, saya? Mau nantang si Opa? kamu tahu perkumpulan guru-guru spiritual se-Indonesia? Loh, Hah? apa hubungannya sama spiritual? Enggak, Samsudin itu salah satu oknum gitu loh. Bukan oknum, beliau bukan oknum, tapi orang yang disolimi. Orang yang disolimi oleh orang-orang yang nggak sayang sama beliau. Paham? Terutama antum. Ya, beliau itu yang menzolimi orang-orang. Ya, termasuk saya juga dizolimi oleh beliau. Salah. Si Samsudin Petot. Enggak, saya tanya sama kamu. Gus Samsudin menzolimi Anda seperti apa dulu? Hah? Belum tahu. Anda ini siapa gitu loh. Saya sudah mengikuti si Samsudin itu sudah lama, bro. Siapa sih? Kamu itu siapa loh? Si pakai kacamata kuda gitu loh. Berat, takut gitu kacamatanya dilepas lihat aku takut gitu. Enggak. Saya pakai kacamata ini ciri khas saya. Ya. Oh, ciri khas. Ciri khasnya. Ya, biar nggak malu gitu loh ikut lawan orang biar nggak malu gitu ya. Bukan malu, bukan. Saya memang ciri khasnya seperti ini. Sebelum kamu lahir, saya udah pakai kacamata. Oh, berarti dari kandungan sudah pakai kacamata kuda gitu? Sudah. Inilah halu orang-orang halu gini disangkut pautkan dengan apapun, kacamata lah apalah, ya kan? Apa? Yang mau ditanyakan lagi apa? Saya jawab di sini. Saya jawab dengan santai lah, biar para penonton ini mengerti. Kalau penonton juga hatinya bersih, tenang, pasti akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tidak seperti kalian-kalian halu. Dulu. Pertanyaanku banyak sekali dan hari ini harus kita selesaikan. Mungkin ini hari pertemuan kita lewat live. Tetapi esok atau kapan kita akan bertemu dengan bertatap mata ya. Entah itu melakukan suatu gerakan fisik atau kekuatan goib, itu terserah kamu. Pertanyaan yang pertama untuk kamu. Setan apa yang merasuki diri kamu sehingga kau menjadi pengkhianat? Itu pertama. Silakan jawab. Iya. Simpel pertanyaan saya. Setan apa yang merasuki Anda sehingga Anda menjadi pengkhianat? Itu aja. Karena pada kesempatan bulan-bulan ini ada si Opa. Si Opa ini orang baik, bro. Si Opa ini orang baik di mata saya. Si Opa ini orang baik. Dia mau mengingatkan si Samsudin untuk ke jalan yang baik. Dan itu satu tujuan sama dengan saya yang selalu mengingatkan dan tidak tahu didengarkan oleh si Samsudin. Selalu dibantah, selalu disepelekan, bahkan dipekerjakan seperti orang-orang buruh yang tidak tahu diri. Ini Samsudin ini orang-orang yang pembohong ya, penipu. Kamu harus tahu, kamu harus tahu tentang itu. Tidak ada setan yang merasuki aku ya. Kamu katakan tadi Gus Samsudin seorang pembohong, seorang penipu. Nah, kamu bisa buktikan nggak kalau Gus Samsudin ini pernah menipu? Nah, saya tanya antum. Kegiatannya si Samsudin ya kan, semua itu ada semua konten, semua settingan disetting ya. Seperti itu ya. Tidak ada yang asli di Samsudin itu, tidak adanya apa itu berpakaian jubah ya kan, dengan wajah baiknya, dengan tausiah aja belajar dulu. Apa ya itu gurunya Google itu. Orang yang belajar untuk berbicara di depan banyak orang pasti melakukan belajar dulu. Apa nanti yang saya sampaikan. Nah, ini kamu udah mengada-ngada hanya gara-gara kamu terpengaruh sama si cungkring itu, si Opa, si goblok itu. Kamu sampai mengkhianati guru kamu sendiri. Saya tanya kamu udah lama nggak ikut sama beliau? Udah lama nggak?
santri paling lama bahkan, ya kan, paling lama mengikuti si Samsudin sampai sekarang. Dan sekarang saya sudah keluar. Ini yang jadi pertanyaan. Kalau kamu udah lama ikut dengan beliau, lalu kamu kenapa jadi pengkhianat? Atau ada yang bayar kamu? Hah? Ayo. Nggak ada. Nggak ada yang bayar saya apa? Saya sudah uangnya sudah ada banyak, bro. Ini banyak yang memframing saya dibayar, saya digini-gini. Nggak ada. WA saya, nanti saya akan kasih tahu. Jangan-jangan kamu mau telepon saya mau gabung. Ayolah, nggak usah malu-malu, Bang. Nggak usah malu-malu, Bang. Saya nggak pernah malu-malu ya. Kalau saya malu, untuk apa saya menyampaikan hal kebenaran di depan media seperti ini? Ini baik kamu Fikri Munafik. Tuh 500 juta kemana katanya? 500 juta itu apa maksudnya? Ayo, kamu jawab itu apa? 500 juta sini, kasih saya kalau 500 juta itu kalau Jalu, Badar, si Ontak, Kunyuk, ikut-ikutan aja kamu mau fitnah saya, kamu berani Jalu, apalagi si Raditana ini, ya, Ustadz abal-abal kamu. Malu ya? Malu kamu ya? Astagfirullahaladzim. Kamu ini benar-benar perusak, ya, perusak, pengkhianat. Santri kurang ajar. Ya, santri dia, kamu seorang santri, kamu seorang murid yang lupa pada kebaikan guru kamu. Ya, kamu seorang santri, kamu seorang murid yang lupa. Ya, kayak semacam apa? Kulit kacang lupa sama kulitnya lah, intinya gitu. Kamu itu. Saya sampaikan. Harusnya si Samsudin itu kulit lupa kacangnya, kacang lupa kulit itu. Jangan ke saya dibandingin saya. Dia sendiri yang membohongi orang-orang. Kasihan loh, Bang. Saya curhat, Bang. Beberapa tahun yang lalu kamu ikut sama Gus Samsudin sampai saat ini. Lalu kau jadi pengkhianat. Kalau kamu nggak ikut sama Samsudin selama ini, kamu jadi gembel kamu. Gembel. Kira aku nggak mampu, Pak. Yang ngasih kamu makan siapa kalau bukan Gus Samsudin? Hah? Yang ngasih saya kerja sayang sebagai seorang anak. Kalau bukan Gus saya kerja sendiri, Bang. Saya kerja, saya dibayar. Bukan yang makan, wajar lah. Bos ngasih uang ke saya. Santri-santri apaan tuh, guru-guru apaan kayak gitu, nggak menyejahterakan para karyawan-karyawan santri-santrinya. Bahkan santri ya dipekerjakan, suruh datang malah disuruh ngruqyah, yang terima uang siapa kayak gitu. Ini kamu harus tahu, Bang. Sekarang kamu keluarkan semua unek-unek kamu, keluarkan semua sebelum saya bantai kamu di sini. Keluarkan semua. Mencerahkan para penonton juga ini. Saya mau kasih tahu, saya mau curhat sedikit, jangan banyak-banyak terhadap orang kayak kamu, sombong amat. Ya, saya sedikit. Saya dengarkan sahabat ya, si munafik ini curhat. Ya, silakan ngomong. Kedok selama ini, Bang, hanya perkedok spiritualis ya, yang baik rupanya, yang soleh, yang alim, ya kan. Bahkan kemarin sampai stres dia sadar, ya, nggak sadar apa yang dia lakukan terhadap orang-orang yang datang itu kan dengan niat ya minta ditolong, minta ini, minta barokah, pura dikontenin, Bang. Kamu itu nggak tahu apa-apa, ya. Si Kalong Jalu juga ini ikut-ikutan. Kenapa? Kamu takut si Kalong Jalu yang kalau perlu si Raditana juga gabung dengan saya, nggak apa-apa. Nanti kita bisa nego lah di belakang. Kamu si Samsudin itu nggak sebaik yang kamu kira, Bang. Si Samsudin itu nggak sebaik yang kamu kira, ya. Kamu itu hanya membela tapi tidak mengerti apa yang dilakukan,
Ya, si Pandawa, si Kusir, kalian ini hanya diperbudak untuk membela Samsudin. Samsudin apa membayar kalian? Ya, kalian ini hanya diperbudak oleh si Samsudin, tahu nggak? Nih, ada lagi nih, kalau penipu sudah masuk penjara. Loh, ini pinternya si Samsudin yang selalu menutupi. Yang menutup itu siapa? Kalian-kalian ini yang sadar. Ini ada yang mengatakan saya ini harus sadar. Saya sudah sadar. Enggak, si Bang Raditana ini enggak sadar dia. Yang diikuti itu siapa? Udah enggak pakai kacamata ya? Sudah enggak malu ya? Udah ngomongnya? Hah? Ya katanya suruh cerita. Sudahlah, Bang. Oke, saya ngomong lagi ya. Gantian ya. Sok. Ya, terima kasih yang terhormat. Ya, yang dibawa kaki saya, si Fikri bin Dajjal, ya. Sok. Bin munafik, bin kurang ajar, bin biadab, santri kurang ajar, santri nggak tahu diri. Ya, saya Raditana yang menanggapi pernyataan kamu saat ini. Ya, kamu diam, saya ngomong dulu. Ya, hargai orang ngomong. Kalau orang ngomong yang hargai ya, Pahan. Jangan kayak teman kamu tuh, si congkring itu. Pahan. Jadi teman saya, jangan mengkait-kaitkan. Kamu kalau mau menghajar dia sama suka melukai hati saya, ya. Oke. Kamu. Oke ya. Kalau Gus Samsudin selama ini seorang penipu, kalau Gus Samsudin selama ini banyak pikiran, itu wajar seorang manusia pasti memiliki pemikiran yang banyak. Kalau Gus Samsudin itu seorang penipu, sudah pasti Gus Samsudin ketangkap. Yang jadi pertanyaan saya di sini adalah satu, Gus Samsudin itu menipu dalam arti apa dulu? Dia menipu siapa? Sampai saat ini Gus Samsudin masih banyak pasien-pasien beliau datang berobat minta tolong dengan beliau. Ya, kalau beliau ini penipu, udah pasti padepokannya tutup, pondok pesantrennya tutup, dan nggak akan mungkin diberikan oleh akses oleh pemerintah. Yang pertama. Nah, kamu ini adalah perusak nama beliau. Ya, perusak nama beliau. Kamu ini hanya dibayar, atau mungkin kamu ini cuma diiming-imingi oleh manusia-manusia biadab itu yang nggak suka dengan Gus Samsudin. Seperti siapa? Seperti si Congkring, Opa Congkring itu, si Joko Arek bin Gerandong itu, ya, seperti Abah Menel itu, ya, seperti mungkin pesulat-pesulat yang goblok-goblok semua itu, ya, saya nggak menyebutkan nama di sini pesulat siapa, ya, yang saya katakan di sini adalah kamu ini ingat baik-baik, ya, ingat baik-baik, ketika Gus Samsudin memberikan kamu sesuatu, apa yang kamu katakan, kamu ingat lagi, kamu renungkan lagi baik-baik, kebaikannya beliau selama ini apa, ya, murid itu nggak usah menceritakan kejelekan gurunya. Nggak usah. Itu sudah jelek kok, ngapain nggak usah diceritakan, itu sudah dibongkar banyak waktu kemarin. Lain waktu. Ya. Kamu itu hanya dibayar. Ya, kamu tobat ya kamu. Kamu ingat, kau bayar mana Bang? Uangnya mana? Hah? Udahlah, kamu ikut aku aja udah. Kita bisa WA belakangan. Mungkin saat ini kamu Congkring. Nih Congkring. Kamu itu manusia biadab, kamu Congkring. Gara-gara kamu semuanya merusak nama-nama guru spiritual. Ini ada tantang kamu, Congkring. Kita ini sayang semuanya kepada semua. Kita sayang, kita mengingatkan. Kamu salah satunya. Gitu loh, kamu salah satunya, bro. Salah satunya apa saya? Kau diam. Bisa nggak kau diam? Silakan ngomong, Congkring. Lo punya apa? Lo punya apa? Saya punya. Jangan ngebacot doang bisanya. Saya punya baju. Cok doang. Bukan bacok, lu yang bacok. Di mana rumahmu? Di rumahmu. Di mana rumahmu? Nanti saya WhatsApp alamat saya. Kalau menyampaikan kalau kamu itu cuma apa? Cuma ini loh. Kemarin kamu nantang saya waktu kita live di TikTok. Katanya mau ketemuan. Sekarang kamu di mana?
Saya sudah ke sana, kamu nggak ada, Cungkring. Nih, udah, nih, ngebacotnya udah belum? Nih, Cungkring, nih hidung saya, Cungkring. Ngebacotnya udah belum? Nih. Udah belum ngebacotnya? Nah. Astagfirullah. Orang kayak kamu itu bisanya ngebacot. Gak bisa berbuat apa-apa, cuma bisanya ngebacot. Anak kecil aja kalau ngebacot bisa, anjir. Kamu itu banci. Dihajar bersama kamu. Ini namanya murid yang baik, murid yang bagus, murid yang bijaksana kayak dia nih. Murid yang luar biasa sekali. Berani menegur walaupun itu gurunya salah, dia tegur. Kebenaran di atas kebenaran. Itu murid kurang ajar. Kamu itu penyebabnya semua. Kurang ajar kan itu menurutmu. Kurang ajar itu menurutmu, menurut pandanganmu. Sedangkan pandangan manusia itu hanyalah sifatnya nafsuriah. Bukan hanya pandangan saya, pandangan semua netizen yang nonton. Yang bisa melihat. Saya Radit. Betul. Lo yang harus menilai kita baik dan jelek. Apalagi seorang netizen seperti ini. Netizen seperti ini apa hak kalian? Saya baik dan tidak itu bukan diri kalian. Tapi yang menilai baik diri saya atau tidak itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Udah, kalau saya dihinakan di depan kalian gak akan masuk. Benar, Pik? Lanjutkan, Pik. Jangan pernah kamu merasa hina di depan manusia, Pik. Biarkan. Hina atau jangan pernah kamu melakukan urusan ini. Udah santai Bang, Ya, udah ini urusanku Bang. Jangan. Udah keluar. Udah. Kamu nggak usah malu. Ini udah urusan gimana? Merasa dihina karena memang kamu orang manusia terhina kamu. Kamu kan manusia terhina. Karena kamu juga orang-orang kamu juga orang hina, Bang. Sadar lu sadar yang kamu bela itu siapa? Kamu sadar. Saya enggak memfitnah Anda. Saya memang menyampaikan yang kenyataannya. Kamu munafik, ya kamu memang munafik. Kamu durhaka, ya saya juga mengutarakan kenyataannya tentang si Samsudin. Loh, kok kamu nggak terima? Nah, itu kenyataan. Ingat, ini menutup apa, bro? Mending ikut saya lebih tinggi loh. Dengar saya baik-baik ya. Dengar saya baik. Orang yang menghina Gus Samsudin, orang yang membenci Gus Samsudin itu hanyalah orang-orang yang nggak sayang, orang-orang yang nggak suka dengan beliau. Ya seperti siapa? Dukun santet. Itu orang-orang, golongan-golongan orang-orang yang nggak suka sama Gus Samsudin. Kenapa? Karena setiap hari digerebek sama Gus Samsudin. Setiap hari orang yang kena santet disembuhkan oleh Gus Samsudin si Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang nggak suka dengan Gus Samsudin. Nah, kayak semacam si Opa ini kamu diperalat sama si Opa. Kamu sadar? Selama ini di mata saya ketika sekali bertemu dengan si Opa, beliau ini orang baik, bro. Kamu jangan mengatakan gitulah. Diingatkan nggak mau, kita harus bertindak. Ya, kita harus bertindak kalau dia diingatkan tidak mau. Kamu kenal berapa bulan, berapa hari sama si Cungkring itu, berapa bulan, berapa hari ya? Kamu nggak tahu sebelumnya itu si Opa itu si Cungkring siapa. Nah, sedangkan Gus Samsudin kamu udah mengetahui beliau siapa. Kalau beliau pernah marah sama kamu, itu wajar. Saya baru pertama kenal dengan si Cungkring, saya langsung nyaman, apalagi dengan si Samsudin sudah lama, tapi saya lebih tenang nyaman dengan si Cungkring, si Opa, ya daripada Samsudin yang selama ini bertahun-tahun. Dengerin ya, kamu udah menyebutkan nama kata Cungkring, padahal itu bos kamu ya. Nah, kamu tahu nggak Cungkring itu sebutan nama goblok? Loh, saya tahu Bang, saya juga Cungkring ini badannya kurus, goblok lu aja yang goblok lu. Pakai kacamata lagi, malu lu. Loh, saya nggak malu. Memang ini ciri khas saya.
Apa perlu Bilang saya kasih aja lu kacamata? setiap menghadapi orang selalu pakai kacamata karena takut. Ya web, silakan ngomong. Ya, orang-orang seperti kamu ini, kalau saya nggak sayang sama kamu, nggak mungkin saya hubungi kamu. Karena kamu seorang santri juga udah lama, makanya saya membantu menyadarkan kamu. Kamu diperalat sama si Cungkring. Kamu diperalat. Paham? Saya sudah tahu. Anda menghubungi saya ini dengan tujuan tertentu. Kalau mau gabung-gabung saja, nggak usah seperti ini gitu loh. Kalau gabung-gabung saja, sok, bebas. Ayo kita hajar si Samsudin. Ya, si Joko Arek itu sudah masuk. Nanti ada lagi masuk. Udah kita kuat nanti. Kamu tahu nggak tuh Joko Arek siapa? Hah? Joko Arek itu dia sahabat saya dari lama, bro. Ya, Joko Arek banci. Ya, Radit yang bilang. Joko Arek itu banci, gerandong dia. Kalau kamu siapa? Kamu ini macam sangkuni kamu. Saya sengkuni, saya cuma gini loh. Anda ini hatinya sudah tertutup, pikirannya sudah tertutup, matanya sudah tertutup. Buta kamu itu. Melihat Samsudin seperti ini, apa yang dilakukan itu kasihan tuh orang-orang yang sudah datang tuh kasihan gitu loh. Lu yang buta mata hati karena kamu udah tertutup dengan ilmu hitam. Dari siapa? Dari si Opa Cungkring itu biadab itu. Panggil si Opa Cungkring itu, panggil. Kalau perlu, kalau andai kata di situ ada si Joko Orok, ya Joko Orok atau Joko Arak, ya si Banci itu sekalian. Ya, ini Radit nih yang ngomong. Ya. Kita semuanya si Opa ya Bang Joko saya sendiri kita sholatnya tekun nggak kayak kalian semua gimana kamu mau fitnah tahu nggak? Kamu itu mau fitnah menyebarkan fitnah kamu. Kamu tahu nggak si Cungkring itu sholatnya bukan menghadap ke kiblat tetapi menghadap ke timur. Kamu tahu nggak dia? Itu aliran sesat isu si Cungkring itu. Paham? Si Cungkring itu kalau dia sholat bukan menghadap kiblat tetapi menghadap ke timur. Kamu tahu nggak dia siapa? Astagfirullahaladzim, ente menyebarkan fitnah yang luar biasa dia. Saya nggak fitnah. Opa selama ini loh. Astagfirullah. Ini. Sebentar. Kamu ngomong. Dengerin. Mana ada maling ngaku, paham? Kalau maling ngaku penuh penjara, paham nggak? Saya didik Fikri dari awal ya. Sholat pun dia bolong-bolong tak gebukin setiap pagi kalau mau sholat subuh harus wajib. Ikut sama saya walaupun dihinakan sama orang harus sholat. Masalahnya di sini kamu suruh dia sholat menghadap ke timur. Mana ada suka gitu? Kamu itu macam kayak apa ya? Kayak Bang, ajaran sesat. Kamu mengajarkan orang sesat. Awas lu ya kamu sesat lu ya. Kamu bilang Gus Samsudin ajaran sesat. Lu yang sesat. Astagfirullahaladzim. Kacamatanya pakai lagi. Min kulli dhammin adilayau birudunu. Wa firatan min indika warhamna innaka anta ghafurur rahim. Allahumma Allah wabika salam. Lanjutin. Ya, kamu itu ngikutin orang-orang yang ajarannya sesat. Oh, kamu percaya sama Opa itu manusia biadab itu si Opa itu si Cungkring itu. Kamu nggak tahu dia, Kamu nggak tahu dia si Cungkring itu, Si Cungkring itu nggak makan daging dia, tapi makan apa? Bangkai dia makan. Kamu nggak tahu, makanya dia kurang gizi dia. Kamu tahu nggak? Dia banyak puasa, dia sering puasa. Kamu jangan memfitnah gitu, Bang. Saya tanya, muka tanya, gadungan gitu loh. Kamu bilang dia banyak puasa. Sedangkan dia puasa.
Dia makan sahur, dia makan sahur, dia buka jam 12 siang. Apa itu namanya puasa? Tai kucing itu. Radit ini udah menggerakkan beberapa prajurit goib. Radit, saya ini beberapa prajurit goib. Bantuan kacamata. Kayak gini nih, anak ingusan ya, anak ingusan yang nggak tahu diri nih, yang lupa diri dia. Udahlah, daripada lu tak serang, kamu ikut-ikutan sama si congkring itu. Ya Allah, congkring itu sholat menghadap ke timur itu, bukan ke barat itu. Kamu tuh pikir pakai otak. Saya nggak fitnah ya, saya nggak fitnah. Ini kenyataan. ngawur kamu. Loh, saya nggak ngawur. Saya menyampaikan yang benar. Hah? Kalau kamu bilang aliran-aliran, dia itu alirannya jauh lebih jelek lagi. Paham nggak? Iki sinyale lagi tak serang tenanan loh. Paham nggak? Mana ada orang yang datang tabayun kayak gitu caranya? Mana ada? Nggak ada ajaran kayak gitu. Paham? Loh, justru kamu yang menyebarkan ajaran-ajaran timur. Itu ajaran si Opa. Itu ajaran si Opa. Sering seperti itu. Mau menyebarkan sholat ke timur kamu. Itu ajaran si Opa, karena si Opa ini aliran dari ajaran lah. Fokus saja ke Samsudin, pembohong itu loh. Kamu si Kutut baru kemarin aja. Kamu bilang pembohong. Pembohongnya Gus Samsudin dari mana? Saya tanya kamu itu loh. Jawab. Sudah kelihatan kegiatan setiap harinya itu saya paham betul. Kegiatan setiap hari itu saya paham. Ya, saya paham. Apa kemana kemunafikannya dia terhadap si pasien-pasien yang datang. Ya, semua sudah disetting, semua jadiin rating yang tinggi. Ya. Kasihan Bang, kamu itu nggak melihat orang-orang yang datang, kamu hanya melihat diri sendiri. Oh, Samsudin, saya ini selama ini dengan Samsudin sudah berapa tahun Bang? Walaupun saya mau dicap pengkhianat, dicap apapun, dajjal, bajingan, terserah kalian, karena saya meluruskan kebenaran, yang menegakkan kebenaran, nggak kayak kamu. Kalau kamu berbicara masalah pasien, ya, yang dilakukan hal yang tidak baik oleh Gus Samsudin, nggak mungkin rame saat ini, Bos. Sepi, Bos. Rame itu orang sepi. Nanti tadi malang aja lagi live itu lagi rame. Lu mikir pakai otak. Saya bayar orang 50.000, 20.000 suruh datang, rame Bos. Punya saya pengobatan, saya mau buka pengobatan buat narik orang. Itu kamu bayar, tapi orang-orang yang datang ke Gus Samsudin, orang-orang yang penuh dengan kasih sayang, percaya dan yakin sama Gus Samsudin. Nah, ini udah kebongkar ini sama si Kalong Jalu ini. Udahlah, kamu kalau bersekongkol dengan saya, bersekongkol saja. Ayolah, nggak usah ribet sana sini. Kamu pun mau apa enggak? 500 juta. Udah bang, tenang, slow. Bisa diatur, kita bisa diatur sedemikian rupa. Aliran sesat kamu percaya sama kayak si cungkring ini sampai kau menghina-hina guru kamu. Lu goblok. Lu otakmu simpan di mana? Di dengkul kamu, Di dengkul. Iya. Ucapanmu ya benar, kayak di selangit-langit. Saya tanya, kamu, aduh, malu Bos. Malu. Ya tobat lu. Malu. Hujat oleh orang-orang seluruh semuanya saya mudah, saya biarin Bang, biarin. Jika kamu nggak mau dihujat, kamu nggak mau dihujat, maka kamu jangan melakukan tindakan-tindakan yang nggak baik. Saya tanya sama netizen, si Fikri ini mantan santrinya Gus Samsudin ini orangnya goblok nggak? Goblok nggak? Tolong jawab. Ya, saya goblok lu di mata kalian, ya.
Udah tahu. Kalau memang Ini lu adalah pintar, lu memang pintar, tetapi lu pintar di mata Dajjal. Astagfirullahaladzim, Dajjal kamu bangkit-bangkitkan terus. Orang yang membangkitkan Dajjal ini seperti orang-orang yang menyebarkan. Seperti lu, seperti lu, seperti lu. Orang Dajjal lagi. Mungkin kalau benar, kalau kamu bersifat Dajjal, iya. Saya Dajjal. Kiamat udah dekat. Ini akhirnya saya kerasukan ini. Ya. Ikut Memang lu emosi. kerasukan. Memang lu kerasukan ajarannya si Opa yang memerintahkan sholat ke timur. Goblok si Opa itu. Gila, ini lagi dibahas lagi lu Bang. Otak kamu ini. Ya, otak kamu udah sesat, pandangan orang disesat-sesatkan. Ini orang-orang yang Stop. Saya bicara. Stop dulu. Saya bicara dulu. Izinkan saya bicara dulu. Kalau lu diam, lu ngoceh-ngoceh juga kayak si teman-teman kami yang lainnya. Ya. Alasan saya mengatakan demikian. Andai kata si cungkring ini enggak sholat di timur, menghadap ke timur, dia enggak mungkin tersinggung. Tapi karena dia tersinggung, makanya dia ngamuk-ngamuk tadi. Lu jujur aja, ya. Lu jujur aja, ya. Kalau udah gitu, buktinya apa lu bisa takut dia sholat ke timur? Nah, sedangkan saya setiap hari dengan dia, ya. Kamu nggak usah menyebarkan fitnah-fitnah baik seperti itulah. Menyebarkan fitnah, saya nggak menyebarkan fitnah, saya menyampaikan kenyataan. Fikri, satu pesan saya Fikri ya, satu pesan saya. Kamu itu anak yang baik, ya. Kamu itu anak yang luar biasa, ya. Karena kau mampu bergabung menjadi murid Gus Samsudin sudah bertahun-tahun. Hanya gara-gara kehadiran si cungkring ini yang membawa petaka. Kamu hanya diiming-imingi, lalu kamu ikut-ikut dengan sama-sama si cungkring ini. Artinya apa? Kamu ini dirasuki otakmu dicuci sama si cungkring ini. Maka saya sampaikan semoga aja Allah Subhanahu wa taala menurunkan hal kebaikan untuk kamu agar kamu paham betul. Ya. Doa kamu yang baik saya amini. Tetapi kalau tentang hal ini, tentang si Opa, beliau ini orang baik di mata saya ketika saya bertemu dengan beliau. Tujuannya jelas. Kamu tuh anak yang baik, ya. Kamu tuh anak yang baik, luar biasa kamu. Andai kata kamu nggak sayang sama Gus Samsudin, nggak mungkin kamu bertahun-tahun bersama Gus Samsudin. Hanya gara-gara si Opa aja kamu ikut-ikutan. Itu karena saya sabar, Bang. Ini agak slow ya, Bang. Karena ini saya sabar. Selama ini saya sabar mengikuti Samsudin, ya kan. Bertahun-tahun teman-teman saya sudah pada keluar, saya masih bertahan. Bahkan kemarin ada kameramen kok banyak komentar, kameramennya kok ganti, editornya ganti lagi, pekerjanya ganti lagi. Karena sebuah tekanan yang luar biasa dari Samsudin itu loh, Bang. Kamu itu harus paham, Bang, mengenai tentang hal itu. Coba krotek-krotek dengan orang-orang yang sudah keluar. Gak usah saya yang bicara, tapi orang-orang luar sana yang bicara. Nanti akan saya munculkan orang-orang itu. Gak usah kamu asal bicara, Bang. Betul. Saya paham apa yang kamu sampaikan saat ini sebenarnya itu memang luar biasa. Tetapi yang kamu sampaikan tentang kejelekan Gus Samsudin itu hanya suatu tekanan dari orang lain yang nggak lain lagi dari si cungkring ini, ya. Kamu itu anak yang baik, ya. Kamu tuh anak yang luar biasa kamu. Saya jempol kamu. Anak-anak udah dewasa bilang anak lu. Saya punya cerita untuk kamu, ya. Dulu ada seorang murid, ya. Murid ini sudah bertahun-tahun ikut dengan gurunya. Kemanapun gurunya pergi, dia ikut kemana-mana. Walaupun seorang murid ini sering dimaki-maki, sering dimarahi, tapi dia paham, saya dimarahi untuk kebaikan saya. Saya dikatakan seperti ini agar aku berubah esoknya, enggak mengulangi lagi. Lepas itu, di tengah jalan ketemu dengan orang yang apa? Orang yang memiliki luar biasa, bisa jalan di atas air,
bisa mengeluarkan api dari tangannya. Hanya gara-gara 2 hal itu dia terpesona. Lalu apa? Dia mengikuti ajarannya yang ditemukan oleh guru tersebut. Artinya apa, sahabat ya? Kamu saat ini mungkin hanya diiming-imingi oleh si cungkring ini, malah kamu ikut-ikutan seperti itu. Ada kebaikan yang disampaikan oleh si Opa, si cungkring itu, kamu mengikuti. Tetapi kamu nggak tahu, itu tipuannya dia. Dajjal itu, murid Dajjal itu, alirannya Dajjal itu, ya pengikut Dajjal itu, melakukan sesuatu yang menurut kita sangat luar biasa, yang nggak pernah kita lakukan. Inilah yang ditampilkan oleh cungkring itu. Makanya kamu ngikut sama dia. Ya, sekarang saya sampaikan sama kamu. Kamu ingat baik-baik. Adakah kebaikan Gus Samsudin selama ini yang pernah kamu rasakan? Ada nggak? Terus. Ada nggak? Kalau ada kebaikan Gus Samsudin selama ini yang beliau lakukan untuk kamu, lalu yang membuat kamu saat ini melakukan hal demikian, kenapa? Ada apa? Hah? Kamu tanyakan diri kamu sendiri. Tanyakan. Fikri ini siapa? Pengkhianat atau siapa? Perusak Gini bang. Atau siapa? Anak durhaka? Gimana? Siapa? Bayangkan saya. Durhaka atau siapa? Dengan nama Samsudin itu sudah mulai sadar. Saya kira itu sudah mulai sadar nama Gus Samsudin. Karena kalau versi saya mau mengingatkan sesama, ya kan? Saya mau mengingat itu loh. Saya juga mengingatkan, apalagi dengan si Opa, Abah Manel, dan si Bang Joko Are, itu tujuannya sama, yang mulia bang. Itu tujuannya mulia, gitu loh. Tujuannya mulia, mau mengingatkan abang ini itu sebenarnya kerasukan setan apa. Saya kembalikan lagi. Sudah jelas, ya kan? Sudah jelas apa yang dilakukan si Samsudin ini sudah ngawur, ya kan? Tidak jalur yang benar selama ini. Gak masuk akal bagi saya, ya kan? Gak masuk akal bagi saya. Kalau orang Majemuk, kamu tuh tahu dari mana? Kamu bukan santrinya, bang. Kalau orang Majemuk itu, dia nggak tahu diri, dia nggak sadar apa yang dia nggak tahu diri. Dimaklumi. Nah, saat ini kan kamu hanya menceritakan kejelekannya beliau. Kamu nggak pernah menceritakan kebaikannya beliau. Jadab itu ada sanadnya. Kalau dia emang keturunan, ya dari keturunan, oke, Jadab jelek, kita muliakan nggak apa-apa karena yang mudah sanadnya. Kalau ini Samsudin dari mana, gilanya dari mana, ya ini gilanya dari mana, Jadabnya dari mana? Dari diri sendiri, gila-gilain. Fikri, ingat ya, ingat pesan saya. Apa yang kamu sampaikan tadi dari awal sampai saat ini, jangan sampai ucapan kamu nanti ini membuat kamu menyesal, membuat kamu menangis. Ya, membuat kamu menangis. Saya masih ingat video kamu sebelum kamu jadi pengkhianat. Luar biasa kamu dukung beliau. Iya, karena itu aku cari hal yang luar biasa. Itu udah biasa, bang. Cari hal yang luar biasa. Untuk benar-benar tahu siapa ini Samsudin ini siapa. Kamu jujur. Saya tanya kamu baik-baik. Mungkin teman-teman yang lain mungkin udah pernah menanyakan ini. Saya tanya kamu baik-baik lagi. Kamu dibayar berapa sama Cungkring? Saya nggak dibayar apa-apa, bang. Gini, saya tuh bicara apa adanya gitu loh. Saya bicara karena kita tujuannya sama, satu tujuan, satu visi misi. Oke, kita berjalan. Bahkan banyak yang mau bergabung, bang. Karena kalau sudah saya kasih tahu sebenarnya, makanya jangan lupa Anda telepon saya kasih tahu. Kamu dibayar berapa sama si Cungkring itu, si aliran sesat? Kamu dibayar berapa? Kamu dibayar berapa sih Cungkring itu yang aliran sesat, yang dukun santet bosen itu? Bosen masalah di
dong, saya ngapain? Ya kan masih nge-YouTube dumbel kayak gini ngapain gitu loh. Senyum, Mau senyum dulu, menanggapi senyum, sampean senyum. gini-gini ngapain? Senyum dulu, Saya nggak senyum. butuh. Senyum dulu, senyum, 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 senyum. Dibayar berapa? Jujur aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Orang-orang gini mau fitnah saya, Kamu bro. dibayar Udah berapa? kasihan apa orang-orang di luar sana yang terhasut saya. Berapa ratus orang yang menonton ini ikut memfitnah saya. Hati-hati, bro, Kamu dibayar hati-hati. berapa? Saya tanya kamu dibayar berapa? Tinggal jawab aja. Lah. Ah, Lah. kalau kamu nggak Udah, dibayar, itu urusan belakang aja, nanti kamu udah gabung sama. ngaku dia bayar. Dia dibayar. Tapi apa itu urusan kamu dan miring gitu loh. Sahabat semuanya ya. Saya menegaskan lagi kembali. Si Fikri ini dibayar. Nggak mungkin dia melakukan tindakan seperti ini dia dibayar. Kalau nggak dibayar dia. Si Cungkring ini kan ada yang bayar juga, orang lain. Cuma kita nggak tahu, ini yang kita masih lidikin. Gitu loh. Itu kabur dia kan? Kabur dia. Dia mungkin, waduh bahaya ini. Tekan-tekan saya. Baterainya habis, bacot sama kamu butuh baterai. Mau kira aku sakti kayak Samsudin. Ya. Kamu dibayar berapa? Jujur aja kan. Jujur juga nggak ada masalah tuh. Kamu lu mulut kamu jaga ya. Sana ngedit sana kerja sini. Digaji seberapa? Sudah banyak kali gak masalah dia. Kalau orang nggak bermasalah, ngapain ada masalah lain yang ada di kehidupan dia? Nih, kan dia bilang tadi hanya dibayar berapa. Artinya ada yang bayar kamu lebih mahal lagi dari ini. Aduh, tobat lu. Tobat. Gila lu. Coba lu. Mulutmu kayak perempuan aja sih lu. Tuh, jujur aja kamu, jujur. Fikri sayang, jujur aja. Fikri sayang, jujur aja Fikri sayang. Nggak apa-apa, jangan malu-malu sama abang. Jujur aja sayang. Jadi coba, lu dapat informasi dari siapa? Gua ajar sampai sekarang ini. Kamu jujur aja. Pandawa katanya sudah datang. Gua ajar tuh orangnya kalau lama-lama. Kamu dibayar berapa sama si Cungkring itu yang aliran sesat? Kamu andalkan Joko Arek. Joko Arek itu pasti tahan nggak? Joko Arek itu kayak gerandong, tahan. Ya. Loh. Joko Arek, saya udah kenal dia itu sebelum kau mengenal dia. Saya udah kenal dia 5 tahun yang lalu sebelum saya punya YouTube. Dia pernah menantang saudara saya, bukan guru saya, saudara saya, Bang Faul. Saya datangi dia nangis. Paham? Nangis dia. Paham nggak? Saya pernah datangi oleh seorang master bambu petuk, ya. Seorang master bambu petuk. Joko Arek itu nangis. Saya datangin. Dia ngomong ampun, tolong bang, jangan divideokan, jangan diupload di YouTube-nya abang. Ngomong gitu dia. Banyak orang astoh. Kan, ngomong lagi aibnya orang. Yang sering bongkar-bongkar aibnya orang siapa coba? Yang membongkar aibnya orang siapa coba? Kalau bukan lu, santri kurang ajar. Ayo. Loh. Santri kurang ajar. Tolong jangan lupa si kunyuk-kunyuk ontak apalagi kamu Ustadz abal-abal Permisi teman-teman ya. Ingat, kita keluar dari tema. Kita pakai namanya Joko Arek. Joko Arek ini pernah dibelikan mobil oleh Gus Samsudin, ya. Karena mobilnya ini rusak,
dia menjadi pengkhianat karena ada yang bayar Joko Arek juga yang jauh lebih besar lagi dari pemberian Gus Samsudin. Katanya Joko Arek ini juga akan dibayar mahal oleh si Cungkring ini. Si Cungkring ini ada yang handle juga sahabat di belakang. Di sini saya nggak menyampaikan hal yang hanya suatu ucapan ya, tetapi ini akan terbukti ke depan. Percaya sama saya, akan terbukti ke depan. Kalau mereka itu hanya dibayar. Loh, saya nggak pernah, saya nggak pernah, saya nggak pernah, saya nggak pernah. Saya pakai kacamata karena kacamata saya ini bisa membeli ginjal kamu, paham nggak? Betul. Betul. Ini banyak di pasar tetapi palsu, KW. Kalau ini bisa membeli ginjal kamu 2 sekalian atau 3 sekalian sama Cungkring. Kalau kamu mau, tunggu. Saya memperlihatkan, saya nggak sok-sokan di sini. Ini kacamata bisa membeli ginjal kamu 2 sekalian. Ya, kalau permata yang saya pakai ini, mana buktinya? Mana buktinya? Mana? Hah? Kamu nggak bisa membayar saya. Saya nggak sombong. Saya hanya memberikan pelajaran orang-orang yang hanya mau dibayar, hanya seberapa mau dibayar menjadi seorang pengkhianat. Ya, kalau kamu mau berbicara dengan sesuatu yang memiliki ini, permata saya jamrut, ini 16 karat, ini sekitar 250 juta, paham? Ya orang sombong ya. Kalau kamu pengen lihat, nih ada yang bela nih dari Muslika, Kang Fikri Allahu Akbar. Nah, ini nih sudah mulai. Orang-orang mulai. Itu yang komen. Itu yang komen itu si Cungkring, paham nggak? Si Cungkring, bro, Muslika, mohon maaf sih Mbak Muslika, kamu dibilang si Cungkring, terima gak itu? Ajar dia, komentar terus. Yang komen itu si Cungkring pakai nama orang lain, paham nggak? Terima saja. HP bisa menggunakan email yang banyak, bisa menggunakan email nama siapapun, paham? Lihat, orang-orang sombong kayak kamu itu mudah dihasut. Saya nggak sombong. Duniawi saja. Selanjutnya untuk kasihan mereka bang, kasihan udah capek saya. Kamu baru mau dibayar seberapa, jadi pengkhianat. Malu lu. Saya pakai kacamata, ini bisa membeli ginjal kamu 2 sekalian. Aduh, kacamata di pasar luak banyak, lu sombong amat. Kacamata aja disombongin coba. Apalagi sambutin bohongin sama otak-otaknya sama. Orang golongan kalian, apalagi orang-orang golongan kalian yang hanya mau dibayar berapa menjadi pengkhianat, perusak, kurang ajar itu. Ini kayak kamu semuanya, Cungkring, Joko Arek, lu siapa lagi si Menel itu yang udah tahu yang udah tua bangkai itu, baru mau dibayar seberapa menjadi pengkhianat. Dibayar mana bayar? Udah gini lah bang, mana yang benar, mana yang salah, udah itu saja. Kalau memang benar, kalau si Samsudin emang benar, mana kamu bukti asalnya plus aja, emang kamu tahu siapa Samsudin ini, kamu tahu dari mana? Dari online media sosial. Oh berarti kamu sama-sama, nggak bedanya dengan orang-orang yang tertutup mata hatinya,
Ya, artinya sudah tertutup oleh tontonan si Samsudin ini. Kalau memang kamu berani gentleman, ya, andai kata di situ masih ada si Opa, saya bisa hipnotis kamu dari jauh loh. Baru ilmu apa sih kamu yang disombongkan? Duit buta hatinya. Ini contoh manusia dajjal ini, manusia biadab ini. Disayang-sayang masih kurang ajar, dikerasi masih kurang ajar. Maunya apa sih? Artinya apa? Apa yang kamu ceritakan apa sekarang saya kasih paham kepada kamu, Bang? Apa yang kamu sampaikan saat ini tentang Gus Samsudin dengan hal yang jelek, itu sama saja kau memakan bangkai kamu sendiri, manusia kurang ajar. Kamu menghibah, mengfitnah dengan hasil-hasil kamu juga memakan bangkai dari hasilmu sendiri.